Nggak apa-apa kan? Ada perlunya orang tiganya, ada perlunya. Iya, Pak. Situ bertiga? Iya. Betulan kalau gitu bertiga nggak apa-apa ya. Kamu juga jangan gitu, Pak. Kok sering ke tempat saya. Kamu tuh main pukul apa? Nggak apa-apa biar senang. Ini Coba dia. San ngomong sama Jangan dia. marah gitu aja nggak apa-apa. Ini temanmu nih lo sabar. Ini kan ya nggak apa-apa. Iya, Pak Tantan. Kepalanya. Oh, udah ini. Kalau kita mencari sesuatu dengan logika tidak bisa, ya alternatifnya, oh tidak mungkin bermusuh. Ayo pergi sana. Kurang ajar, tantang. Ayo. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Cak Eko dan juga Pak Heri Gendut. Pak, kita kan lagi ngobrol santai, Pak. Santai aja, Pak. Mau sambil minum boleh. Oh gitu ya? Iya dong. Mari. Monggo. Udah. Salah, Pak. Pak di sini, Pak. Di sini ini lah. Geser dikit, Pak. Iya. Salah yang bener di sini. Tetap ya. Kayak lama kan nih ya. Iya, itu salah satu. Candaan Sri Mulat itu seperti itu. Iya. Jadi semua gerak apapun itu menjadi lucu. Iya. Kan gitu. Jadi Bisa kayak lanjut? boleh dong. Oke. Jadi kayak monolog gitu ya, Pak ya sebenarnya Iya, ya. Jadi memang orang-orang Sri Mulat itu orang-orang di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Dari IQ-nya, mereka itu orang-orang pintar. Jadi sang maestro itu Iya. memberikan naskahnya itu sekedar garis merah cerita, tapi tidak ada teks yang detail. Oke. Gitu. Jadi saya diberi minum. Nah itu bagaimana cara untuk memberikan sebuah kepada penonton. Iya. Nah ini kita yang bisa mengembangkan gitu. Adalah si pelawaknya sendiri itu. Gitu. Datang ke rumah, memberikan permisi dan sebagainya, bla 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 macam-macam. Segala gerak tingkahnya itu pasti gerak. Itu kelebihan dari pelawak Sri Mulat. Improvisasinya Kuat. Dan yang saya salut adalah tidak pernah menjatuhkan orang lain. Itu. Oh, itu dilarang keras itu. Iya kan? Jadi melawak ya kalau mau ini ditimpakannya ke diri sendiri. Betul. Bener kan? Yes. Betul. Mantap. Humoris itu kan selalu menjatuhkan diri sendiri, bukan menjatuhkan Orang lain. Iya. Itulah humoris. Kalau joker itu waduh ngolok-olok humoris. Makanya kalau orang dibilang humoris itu seneng loh, karena berarti dia baik ya, dia menertawakan diri sendiri. Jangan menertawakan orang lain. Menertawakan diri sendiri untuk buat orang lain tertawa. Bener ya, Pak ya? Betul. Tersentil, tapi juga ada kritik sedikit. Baik. Pak, kita kembali lagi tentang museum ya, Pak ya, izin. Nah, kalau untuk saat ini Pak menghadapi dengan generasi Z gitu kan, itu bagaimana pendekatannya Pak? Kalau menurut Bapak yang paling tepat untuk meng-guide mereka itu semua? Nah, ini perlu diketahui. Ya. Ini Mbak Ines loh ya, Iya. mancing-mancing persoalan nih. Waduh. Kok jadi serem ya? Iya, terus terang aja. Gimana? Terus terang aja. Saya punya yang namanya museum yang harus ada edukasi dengan generasi sekarang itu. Tanpa ada kerjasama pihak pemerintah itu nonsen. Oke, setuju. Dinas pendidikan, Dikbud dan sebagainya. Itu harus ada program-program yang perlu diberikan kepada siswa-siswa yang ada, peduli sejarah dan sebagainya. Ya. Nah itu tidak lepas ada kerjasama dan keterkaitan dengan dinas terkait. Baik. Itu kuncinya. Baik. Mungkin ada
yang perlu disampaikan, Pak? Tambahan, Pak. Ya betul. Jadi Dikbud ya dalam hal ini tuh kan banyak siswa SMP, SMA itu kalau secara berkala dihadirkan ke Mojokerto untuk melihat itu. Nah sekarang juga ke Batu, Malang ya, karena sudah ada museum yang secara tersendiri berdiri ya. Nah hanya lewat itu anak-anak diperkenalkan lewat museum itu ya. Jadi memang adanya museum itu juga tidak hanya yang offline, yang online juga ada. Jadi wah itu kalau ada base berdatangan tuh SMA negeri Mojokerto atau SMA negeri, itu kita terharu loh, mereka turun. Padahal mereka kan nggak mengenal Pak Asmuni ya, waktu itu zaman Gepeng, apalagi Joni Gudel yang tahun 75 mereka belum lahir. Tapi dengan adanya foto-foto yang ada artefak-artefaknya, kita ada yang lantas juga pemutaran lewat video. Oh ini juga Pak di sana? Di museumnya. Mereka jadi tahu ya, oh ini ya, pelawak itu seperti ini. Oh ini. Jadi foto-foto, wah ya, saya pun terharu ya, kok museum itu berdiri bersungguhan ya di depan kita dan bisa memberi edukasi siapapun, tidak hanya pelajar, bahkan orang-orang sepuh seperti sudah usia 60 pun baru mereka begitu melihat itu, wah ini fotonya Joni Gudel itu lantas, oh ini fotonya Mas Gepeng itu seperti ini, Pak Asmuni, ada Karjo ACDC, namanya kan unik-unik. Iya. Karena Sri Mulat itu kan lucu, itu aneh-aneh, itu lucu. Iya. Makanya ini namanya juga Eko Kucing, saya Heri Gendut, tapi nggak malu ya nama kucing, memang ya seperti kucing ya. Suka yang hambus-hambus. Iya. Jadi hal-hal yang unik, yang lucu itu nggak apa-apa, asal untuk semua orang terhibur. Nah makanya kita kalau di museum nunggu itu ada bis datang, ada orang tua nonton, anak-anak nonton, itu terharu sekali Mbak. Tadi kan Bapak cerita, oh pernah memuat di koran, akhirnya kemuat nih. Nah kalau Bapak sendiri menulis buku ini, cerita awalnya seperti apa sih Pak? Nah ini menarik sekali nih, ini tantangan saya di awal ya. Karena saya waktu itu habis lulus dari IKIP Sanata Dharma itu, pengen punya tantangan ya, sudah kerja di Femina Group waktu itu, majalah wanita itu. Kok saya merasa hanya begini terus gitu. Lantas saya punya kenalan orang dalam ordal. Ya sih, tetap ya ordal. Ordal, ya. Pasti. Kayaknya seperti budaya gitu. Nggak bisa komen. lanjut. Saya tuh nonton Sri Mulat terus karena ordalnya itu orang Sri Mulat ya. Itu keponakannya Pak Teguh. Lah saya setiap malam tuh ini kok panggung kok menuai tawa terus ya, menghasilkan tawa yang luar biasa, pingkel-pingkel kita terhibur lah. Ini pasti ada godfathernya, pasti ada orang di balik ini. Nah saya menghubungi ya Pak Teguh Sri Mulat. Lantas saya punya pikiran, wah ini kalau dibukukan menarik nih. Wah ayo kerjakan, boleh. Saya kerjakan, jadilah buku ini. Yang ya ini buku pertama saya ya, Teguh Sri Mulat. Ya ini isinya tentang anak-anak wayang ini. Yang dimana dari awal ini Bu Sri Mulat. Jadi banyak yang nggak tahu loh, Gen Z itu Sri Mulat itu apa tuh, apa Sri Rezeki, apa Sri apa. Boleh ceritain juga. Ternyata ini nama seseorang yang hebat sekali, dia adalah seniwati ya. Dia pun kelahiran awal tahun 1900, kita belum apa-apa. Beliau sudah nyanyi, nari, lantas menikah dengan Pak Teguh. Kebalik Pak, nari, nyanyi, lucu kan? Nyanyi, nari, ya benar ya sekarang. Itu. Kemudian punya anak wayang sebanyak ini dari masa ke masa, dari perjalanan waktu yang begitu hebat, lantas menetap di Surabaya segala. Dan saya pikir Pak Teguh lah sentrumnya, dia harus saya tulis dan ya
syukurlah saya bisa menulis ini buku tahun 90 loh. Berarti sudah 33 tahun, 34 tahun. Nah ini 2 tahun lagi Pak Teguh itu usianya 100 tahun. Kalau masih sugeng ya, masih hidup, kita baru merencanakan bikin acara 100 seabad Teguh Sri Mulat. Karena jasanya untuk Indonesia juga luar biasa. Kita mengenal teman-teman ini karena beliau. Bayangin, kalau pengusaha tawa itu kan ya Pak Teguh ini. Iya. Kalau kita punya perusahaan gini, apa ya, mangkok atau cangkir, HP, itu kan biasa ya, plastik. Iya. Ini kok perusahaan tawa, perusahaan lawak, itu kan mengelola seorang perseorang aja sulitnya. Ini ratusan loh dari masa ke masa. Nah ini yang membuat saya tertarik dan jadilah buku ini. Baik. Wah, luar biasa sekali. Walaupun ada lawakannya, tapi juga ada pesan-pesan yang disampaikan dari Bapak berdua tentunya. Semoga menginspirasi untuk anak muda kita. Pak, terakhir aja Pak, pesan untuk generasi muda kita seperti apa? Silahkan Bapak berdua. Jangan sampai lupa keberadaan adanya budaya Nusantara. Singkat ya, Bapak silakan. Jangan lupa tertawa dan tetap bahagia. Wih. Dan terus hidup tuh santai tapi serius juga. Jadi nggak boleh terlalu serius tapi kurang santai, tapi terlalu santai terus kurang serius juga. Yang pas Balance. gitu, Yes. raciannya tuh yang pas. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya di podcast Polri Presisi. Mohon maaf ya Pak ya kalau ada salah-salah, namanya juga anak muda Pak. Sama-sama. Ya. Pemirsa terima kasih untuk kebersamaannya dan salam presisi.